Di sini saya akan presentasikan poin ketiga yang dimana saya akan membuat manajemen grup dan user yang nantinya user yang kita buat akan masuk dalam grup tersebut. Nah, oke, langsung saja di sini untuk membuat user. Kita akan bukan, di sini kita akan membuat user dengan nama yang berbeda dan nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah grup atau directory. Nah, untuk membuat user di sini kita bisa menggunakan command sudo add user, lalu ya nama user. Kita masukin data yang ditulis seperti password. Sudo Nah, setelah itu, setelah menambah user, kita bisa memverifikasi user tersebut apakah sudah benar-benar berhasil atau belum dengan menggunakan comment ID. Nah, kita bisa lihat sini jika user sudah bisa berhasil ditambahkan, namun kita juga harus mengecek pada directory home. Nah, sudah juga berhasil ditambahkan. Di sini, lalu kita langsung masuk ke pembuatan grup atau directory. Kita bisa membuat grup add kelompok. Nah, lalu kita bisa menambahkan user tersebut ke dalam grup tersebut. User mode kelompok user. Nah, di sini kita bisa verifikasi grupnya melalui komen grup user. Groups Amar. Sudah kita lihat kalau user tersebut sudah masuk ke dalam kelompok atau directory tersebut. Nah, di sini kita langsung mengubah pemilikan folder. Sudo chong user kelompok home user. Bisa cek. Nah, sudah. Terus nanti kita akan mengatur permission dari grup tersebut. Kita cek ulang permissionnya apakah sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa user lain tidak bisa masuk dengan komen su amar. Masuk dengan amar. Kemudian cd home user. Nah, kita bisa lihat bahwa user amar sudah tertolak untuk masuk ke directory kelompok tersebut. Nah, bisa kita lihat beberapa komen yang tadi kita gunakan untuk membuat grup dan manajemen grup ini. Sekian dari poin 3. Saya Caca Latisha dengan NIM 103052400037. Di sini saya akan melakukan tugas project based learning untuk sistem operasi. Bagian keempat yaitu penggunaan snapshot dan restore. Mungkin kita akan membuat snapshot baru terlebih dahulu. Mungkin kita beri nama snapshot satu saja, tidak apa-apa. Lalu kita bisa jalankan langsung Ubuntu-nya. Baik, sudah login ke Ubuntu-nya, mungkin kita bisa langsung saja melakukan perubahan seperti menghapus file. Di sini coba saya melakukan perubahan. Oke, lalu mungkin saya di sini akan langsung install software. Oke, untuk software sudah terinstall dan di sini kita bisa langsung buat aja file baru. Kita echo saja dengan tes. File .txt. Mungkin kita bisa langsung saja shutdown VM yang sekarang. Lalu kita akan ke snapshot yang awal, itu snapshot 1. Lalu kita akan langsung restore. Oke, restore. Mungkin kita bisa langsung verifikasi apakah restore-nya telah berhasil. Sebelumnya kita telah menghapus untuk SSHD config-nya. Mungkin kita bisa langsung tes aja apakah sudah di-restore. Seharusnya kalau sudah di-restore berarti file tersebut itu akan muncul.
Ya berarti ada dan, software yang tadi, sudah di-download akan kita cek apakah dia terdownload atau sudah kembali ke, semula yaitu, belum terdownload sama sekali. Baik, tidak muncul untuk, Apache 2-nya, mungkin kita bisa untuk, file yang tadi baru dibuat itu, bernama new file. Ya berarti, dilihat bahwa, new file.txt itu tidak ada di direktori, artinya memang, snapshot-nya itu berhasil di-restore. Bisa ditutup terlebih dahulu Ubuntu-nya, lalu untuk, konfigurasinya itu bisa langsung ke setting dan di bagian, network-nya. Di sini adapter 1, pastikan adapter 2, 3, dan 4-nya dinonaktifkan dulu dan di sini kita akan menggunakan NAT terlebih dahulu. Lalu bisa langsung dijalankan saja Ubuntu-nya. Oke, sini saya sudah login dan mungkin bisa langsung saja kita buka terminalnya untuk, mengecek apakah sudah terkoneksi ke internet atau belum. Untuk mengetesnya itu, kita bisa menggunakan ping, curl, atau membuka browser. Mungkin kita bisa langsung ping dulu. Di sini kita langsung ping saja, ke Google. Oke, mungkin di situ terlihat ya 4 transmitted dan 4-nya juga receive, berarti sini sudah, ping-nya berjalan. Lalu mungkin kita bisa langsung curl ke Google juga. Oke, di sini juga untuk tes curl-nya juga bisa dan mungkin kita bisa langsung akses browser, misalnya di sini, pakai Firefox. Oke, Firefox terbuka, kita bisa coba buka YouTube. Di YouTube juga terbuka. Sekarang kita langsung saja mengubah ke bagian network-nya menjadi, bridge adapter. Kita langsung saja buka bagian terminal untuk, pengecekan dengan bridge adapter. Kita bisa langsung saja ping ke Google juga. Oke, berhasil ping ke Google sebanyak 4 kali, lalu kita juga bisa tes scroll. Oke, berhasil juga untuk, tes scroll-nya dan kita coba juga untuk membuka browser-nya. Seperti yang dilihat browser juga telah berhasil, dibuka. Mungkin jika dilihat-lihat, untuk penggunaan NAT dan bridge adapter itu, sama persis ketika dicoba dicek, yaitu bisa ping, bisa curl, dan bisa membuka browser. Tapi, untuk perbedaannya sendiri itu dapat dilihat dengan kalau NAT itu berada di jaringan yang private. Jadi biasanya bisa akses internet lewat IP laptop, tapi, laptop atau, device lain itu tidak bisa akses langsung si VM-nya ini. Sementara kalau bridge adapter itu bisa langsung, masuk ke jaringan yang sama dengan laptopnya. Jadi nanti si VM ini bakal minta IP ke router yang sama dengan laptop. Jadi bisa dibilang si, VM ini atau Ubuntu itu adalah, device kedua. Seperti bisa langsung ping dan laptop bisa langsung ping ke VM dan VM juga bisa ping ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Amarido, saya salah satu kelompok dari kelompok 1. Pada kali ini saya akan menjalankan salah satu tugas yang telah diberikan di mata kuliah sistem operasi, yaitu pada poin ke-6 untuk memberikan firewall serta izin akses. Seperti itu. Nah, terlebih dahulu kita akan mengecek apakah Ubuntu ini bisa terhubung ke internet. Ternyata tidak bisa. Oleh karena itu, kita harus coba update dulu. Oke, setelah update, habis itu kita coba install. Setelah itu kita tinggal sudo apt install untuk utilities pingnya. Lalu setelah itu kita akan menginstal UFW, SSH server serta engine-nya. Nah, di sini saya coba install dulu untuk UFW-nya, lalu untuk SSH-nya saya open SSH server lalu engine-nya. Oke, pastikan sudah terinstall. Oke. Nah, selanjutnya kita coba cek status di UFW-nya. Nah, ternyata dia masih inaktif, kita harus jalankan terlebih dahulu. Biasanya by default memang inaktif, lalu kita coba jalankan salah satu perizinan atau firewall untuk SSH. Nah, SSH itu tersendiri by default itu portnya 22, seperti itu. Jalankan saja. Halo, TCP. Oke, lalu selanjutnya karena sudah ditambahkan, sudah terlihat juga ditambahkan, seharusnya kita lanjut ke aturan selanjutnya. Nah, kita sekarang untuk tidak mengizinkan port 80 atau port HTTP basic umumnya untuk website. Nah, sudah ditambahkan, aman. Nah, lalu untuk make sure lagi kita coba cek. So, edit. Nah, bisa lihat bahwa sudah ditambahkan dua aturan yang kita telah tulis, yaitu adalah allow untuk port 22 atau port SSH, lalu port 80 kita tolak, itu port HTTP. Nah, selanjutnya kita aktifkan firewallnya, karena tadi sebelumnya firewallnya itu inaktif ya. Nah, kita aktifkan lagi, kita coba cek lagi, kita verbos. Nah, kalau kita lihat statusnya sudah aktif, dan kita lihat juga di sini untuk beberapa statusnya seperti port 22 sudah low, lalu port 80 di deny, seperti itu. Nah, kita juga melihat, lalu setelah itu kita bisa lihat detailnya juga, misalkan sebagai contoh ya,
kita ingin lihat numbering-nya saja, itu juga bisa dalam bentuk hanya aturan yang kita tulis saja, bisa seperti ini. Jadi tidak detailing, hanya memberikan informasi yang penting saja. Lalu setelah itu kita aktifkan ya, terus kita cek layanan SSH-nya bagaimana. Sistem CTL enable no SSH. Nah, ini sudah di-enablekan. Setelah itu kita coba cek nih apakah sudah benar-benar enable atau tidak. CTL status SSH ya. Nah, bisa dilihat ya di sini bahwa SSH-nya sudah berjalan, server aktif running ya, ini sudah berjalan. Nah, terus setelah itu kita cek apakah port 22 tuh mendengarkan ya. Oke, kita SSH.wn, kita hanya ambil yang portnya 22 saja. Nah, oke, kalau kita lihat di situ ternyata listen ya untuk port 22 ini. Nah, sekarang selanjutnya bisa kita coba cek layanannya HTTP, tadi kita menggunakan Nginx. Nah, terus kita coba aktifkan layanannya. Salah satu servisnya CTL enable engine ya, kita menggunakan engine. Oh sorry, ini seharusnya no. Sudo sistem CTL status engine. Nah, kalau kita lihatnya sudah aktif juga engine-nya. Nah, lalu setelah itu kita coba cek ya untuk port 80-nya apakah sudah listen atau belum. Oke, ternyata sudah listen. Dan selanjutnya coba kita tes sederhana aja. Karena kalau misalkan kita lihat tadi ya di UFA verbosnya, kalau misalkan HTTP-nya itu dideny lalu SSH-nya di allow seperti itu. Oke. Nah, kita coba tes, coba crawl HTTP. Sorry, HTTP biasa aja. Localhost. Nah, sebenarnya walaupun kita sudah mengonfigurasi deny, kalau misalkan by default itu tuh tetap masuk juga ya. Jadi secara tidak langsung firewallnya sebenarnya bisa berjalan, cuman in localhost dia itu masih bisa tetap masuk gitu. Nah, terus SSH-nya yang utama adalah bahwa SSH-nya itu di low, lalu peraturan deny, port 80-nya di deny, dan ini biasanya umum untuk ketika diakses dari luar ya seperti itu. Karena kalau misalkan diakses dari dalam dia tetap bisa. Karena kan kita menggunakan localhost dan servisnya juga berada di dalam device yang sama atau komputer yang sama. Jadi bisa dikatakan dia tetap bisa berjalan seperti itu. Nah, firewall itu memang penting karena fungsi sebagai lapisan keamanan yang pastinya yang mengatur lalu lintas jaringan sehingga hanya layanan tertentu yang diperbolehkan akses gitu. Dan resiko akses tidak sah dapat kita kurangin seperti itu. Lalu mungkin cukup sekian dari saya. Muhammad Amarido, poin ke-6 sudah dikerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.